Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RHP dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya di channel yang informatif dan bermanfaat untuk masyarakat. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang nikah siri dan nikah resmi. Tetapi pada part 1 dan part 2 tersebut kita tidak menyinggung soal pidana. Pada konten yang lalu ada subscriber atau sahabat RHP yang bertanya dalam komentarnya bahwa sering mendengar nikah siri yang berujung pidana atau nikah siri yang dilaporkan ke kepolisian atau delik aduan. Nah, pada konten kali ini kita akan bahas tentang nikah siri yang dapat dipidana dan yang tidak dapat dipidana. Kita masuk ke kategori yang tidak dapat dipidana terlebih dahulu. Nikah siri yang bagaimana yang tidak dapat dipidana itu? Nah, nikah siri yang tidak dapat dipidana itu misalkan kita ambil contoh lah, misalkan seorang mahasiswa dengan mahasiswa. Dia dua-duanya kuliah di kota besar, misalkan di Bandung atau Jakarta. Misalnya, tapi mahasiswa ini berasal dari Tasikmalaya misalkan. Nah, karena orang tuanya khawatir ada sesuatu terjadi dengan hubungan mahasiswa ini, kemudian orang tua ini menikahkan mereka secara agama terlebih dahulu. Nah, itu pernikahan secara agama ini masuk dalam kategori nikah siri. Nah, atau dengan kata lain, bahwa pernikahan mahasiswa ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut. Nah, atau pernikahan seorang janda dan seorang duda. Ini yang kedua, contoh yang kedua. Ini misalkan seorang duda dan seorang janda, karena sekarang ini lagi COVID-19, lagi di tengah pandemi, tidak mungkin melaksanakan walimah atau resepsi pernikahan, maka mereka berdua sepakat untuk nikah agama dulu atau nikah siri. Nah, karena ini seorang janda dan seorang duda, dua-duanya dalam posisi single, tidak terikat pernikahan. Nah, kondisi nikah siri seperti ini adalah nikah siri yang aman, karena tidak akan timbul laporan polisi atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan pernikahan tersebut. Atau ada juga yang salah satu pihak terikat pernikahan. Misalkan seorang suami sudah beristri, menikah lagi dengan seorang istri dengan seorang perempuan, tetapi si suami ini sudah terikat pernikahan, tetapi si istri pertamanya ini tidak melakukan keberatan apapun. Misalkan karena ini delik aduan, tidak melakukan laporan ke polisi. Nah, kalau nikah siri seperti ini karena tidak ada upaya keberatan atau upaya delik aduan dari pihak istri pertama, ini pun tidak dapat dipidana. Pernikahan siri itu tidak dapat dipidana. Lalu bagaimana nikah siri yang dapat dipidana? Nah, nikah siri yang dapat dipidana itu kalau seandainya salah satu pihak terikat pernikahan, misalkan seorang suami yang terikat pernikahan dengan perempuan lain, menikah siri dengan perempuan, seorang janda atau seorang gadis, misalkan. Nah, atau sebaliknya, seorang istri yang bersuami menikah dengan seorang yang walaupun satu pihak misalkan si istri entah itu si perempuannya yang single tapi satu pihak terikat pernikahan, ini akan timbul masalah. Contoh misalkan seorang suami yang sudah beristri menikah dengan seorang perempuan, misalkan janda, misalkan udah seorang yang ini beristri, yang ini single, seorang janda. Kemudian dia menikah, yang istri pertamanya ini keberatan karena merasa tanpa seizin dia atau mungkin tanpa ada upaya hukum ke pengadilan meminta izin poligami, kemudian melakukan pernikahan. Nah, ini akan timbul masalah kalau si istrinya melakukan pengaduan kepada penyidik. Nah, atau ada pertanyaan juga yang begini, Pak, bagaimana kalau seandainya si suami ini dan si istri sirinya itu punya buku nikah atau dengan kata lain nikah secara resmi, gitu kan? Nah, ini bagaimana sementara si suami ini sudah beristri dan punya buku nikah pula dengan si pertama. Nah, kalau ini seperti itu terjadi, ini berarti ada sesuatu yang dipalsukan. Karena tidak mungkin kalau seandainya si suami yang sudah beristri kemudian menikah dengan seorang janda yang kemudian para pernikahan ini dapat diresmikan dengan buku nikah. Karena kalau tidak terjadi pemalsuan, pasti misalkan begini, di dalam status pernikahannya itu ditertulis si laki-lakinya ini ditulis di Jakarta, padahal dia sudah beristri. Nah, ini memberikan keterangan palsu kepada sesuatu hal autentik, ini bisa dapat dipidana.
atau dia mengaku duda. Tapi kalau mengaku duda, si pihak kantor urusan agama pun akan bertanya mana bukti akta cerainya. Jadi tidak mungkin kalau seandainya ini, kalau pernikahannya ini tidak ada yang dipalsukan dalam identitasnya. Nah, kalau sudah seperti itu, ini makanya kalau nikah siri yang dilakukan oleh salah seorang yang terikat pernikahan, ini bagian berbujuk. Kalau si istri pertamanya ini mengajukan keberatan atau melaporkan, karena ini delik aduan, melaporkan kepada pihak kepolisian atau kepada pihak penyidik, ini jelas akan berdampak pidana. Gitu. Nah, demikian penjelasan tentang nikah siri yang dapat dipidana dan yang tidak dapat dipidana. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat untuk Anda, dan apabila ada hal yang tidak atau kurang dipahami atau kurang benar atau mungkin ada yang ditanyakan, silakan hubungi ke nomor berikut di bawah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.